Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 kelas C2 yang beranggota Gracia Silalahi, Muhammad Jazuli, dan Rasil Torus akan membahas tentang role model tokoh aktualisasi nilai berakhlak. Teman-teman pernah nggak mendengar istilah yang diucapkan oleh Presiden keempat kita, yaitu Presiden Gus Dur, bahwa ada 3 polisi yang jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Jadi kelompok kami memutuskan untuk memilih Jenderal Hugeng sebagai tokoh teladan dalam mengimplementasikan nilai berakhlak ASN. Nah, siapa sih Jenderal Hugeng itu? Yuk kenalan singkat dengan Jenderal Hugeng. Jadi, Jenderal Hugeng itu lahir di Pekalongan tanggal 14 Oktober 1921. Nama lahir beliau adalah Iman Santoso dan dipanggil Hugeng karena waktu kecil beliau berbadan gemuk. Beliau ingin menjadi polisi karena dipengaruhi oleh teman ayahnya yang menjadi kepala kepolisian di kampung halamannya, Ating Natadikusuma. Nah, beliau akhirnya berhasil menjadi kepala kepolisian negara Republik Indonesia yang kelima. Jenderal Hugeng hidup di era di mana ada banyak pejabat pemerintah yang korupsi, sehingga beliau dikenal oleh media dan masyarakat sebagai polisi yang paling berani dan jujur di Indonesia. Lalu, apa saja nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari Jenderal Hugeng? Yuk kita dengarkan penjelasan dari kelompok kami. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Jenderal Hugeng dikenal sering terjun ke lapangan. Seperti pada saat hari besar, beliau menyempatkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan tugas dan fungsi kepolisian benar-benar hadir di masyarakat. Selanjutnya, ada nilai akuntabel. Beliau adalah orang yang sangat jujur dan tidak mempan suap. Seperti tindakannya yang menolak suap dari tersangka kasus Mokel asal Makassar yang meminta agar kasusnya dihentikan. Selain itu, beliau berani memberantas oknum kepolisian yang menjadi backing atau pelindung tindak kejahatan. Yang ketiga, nilai kompeten. Salah satu prestasi beliau adalah berhasil merestrukturisasi organisasi Polri menjadi lebih dinamis dan komunikatif. Selanjutnya, ada nilai harmonis. Jenderal Hugeng dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja, tanpa sungkan-sungkan dengan tidak memperdulikan ras atau bangsa apapun. Masuk ke nilai loyal. Pada awal karir Jenderal Hugeng, dia bekerja dengan tekun meski tidak digaji. Kemudian, dia selalu tiba di kantor sebelum pukul 7 dan memilih jalur memutar saat berangkat demi memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian di jalan. Meskipun sebagai kepala kepolisian, portofolio kepolisian miliknya selalu aktif 24 jam agar dapat memantau apa saja yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya adalah nilai adaptif. Jenderal Hugeng melakukan pembaruan struktur organisasi polisi sehingga lepas dari kesatuan AKABRI dan menjadi Polri. Lalu, Jenderal Hugeng juga sudah ditempatkan di berbagai lembaga negara, berbagai daerah, dan menjalani berbagai fungsi kepolisian dan jabatan strategis. Dan dalam semua pekerjaannya, Jenderal Hugeng berhasil, yang menunjukkan bahwa Jenderal Hugeng dapat beradaptasi dalam setiap situasi dan kondisi, serta cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Jenderal Hugeng juga membenahi bidang-bidang dalam struktur organisasi Polri, sehingga pembenahan tersebut membuat Polri menjadi lebih dinamis dan komunikatif. Lalu pada tahun 1970-an, ketika para pengguna sepeda kayu beralih ke kendaraan bermotor, Jenderal Hugeng mencetuskan kebijakan menggunakan helm dalam berlalu lintas. Hal ini karena beliau melihat bahwa terjadi angka kecelakaan yang cukup tinggi di Jakarta, yaitu sekitar 1.450 kecelakaan dalam tiap bulannya. Lalu nilai yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Dalam masa menjabatnya, beliau berkolaborasi dan bersinergi dengan TNI dan komponen pemerintah yang lain dalam menjalankan tugas dan kewajiban negara. Selain itu, beliau juga menegaskan bahu-membahu dalam menjalankan amanat konstitusi. Di bawah masa pemerintahan beliau juga, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional atau ICPO atau yang lebih kita kenal Interpol semakin aktif yang ditandai dengan dibukanya Sekretariat Interpol di Jakarta. Lalu beliau juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki ketidakadilan kasus pemerkosaan SUM yang disebut tim pemeriksa SUM kuning. Sekian video pembelajaran dari kami. Sampai ketemu di penugasan selanjutnya. Oh iya teman-teman, ingat kata Jenderal Hugeng, memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Terima kasih dan salam berakhlak.